Halo Sobat Ofislio, bersama saya Edwin Pangestu. Saya adalah salah satu co-founder dari Ofislio. Oke, para Sobat Ofislio dan para entrepreneur sekalian, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sharing-sharing ya. Kita saling sharing-sharing tentang ada 4 bauran pemasaran atau biasanya orang sebut dengan 4P, 4P ya. Tanpa berpanjang kata lagi, ayo kita masuk ke P yang pertama. Jadi P yang pertama adalah produk. Ya, tentu kita semua sudah tahu ya, dalam sebuah bisnis, sebuah perusahaan, produk adalah salah satu alasan utama apakah bisnis dari perusahaan itu menjadi sukses atau tidak, ya kan? Jadi produk adalah salah satu faktor utama yang membuat apakah bisnis Anda bisa sukses atau tidak, ya kan? Nah, dalam produk sendiri, para sobat Ofislio, kita harus mempelajari beberapa faktor ya yang penting dalam produk ini. Yang pertama adalah apakah kita harus memahami customer kita itu kebutuhan atau problemnya itu seperti apa, ya kan? Jangan sampai kita buat produk hanya asal membuat produk saja, tapi sebenarnya kita itu tidak tahu apa kebutuhan atau problem customer yang sebenarnya. Nah, terus yang kedua adalah apakah produk kita itu bisa menjadi solusi bagi problem yang tadi dialami oleh customer kita. Ya, jangan sampai kita punya produk ini nggak bisa menjadi solusi atas problem yang dialami oleh customer tadi, ya kan? Jadi kan tidak sinkron, ya kan, para sobat Ofislio. Kenapa? Ya bayangkan aja kalau kita punya produk tidak bisa memberikan solusi, tentu customer tidak akan membeli produk kita, ya kan? Itu sudah pasti lah, ya kan? Terus yang berikutnya adalah target pasar produk Anda. Jadi seperti yang minggu lalu sudah Pak Mike katakan, mungkin juga pernah dibahas oleh Pak Mike ya di minggu lalu ya kan, Sobat Ofislio, target pasaran produk kita ini penting. Target ini mungkin seperti kayak kita juga harus memahami ya target pasar kita seperti apa ya. Misalnya juga seperti jenis kelamin, ya kan, ada jenis kelaminnya. Kita harus memahami produk kita ini jenis kelaminnya apa sih? Apakah cocok untuk perempuan misalnya, atau bahkan cocok untuk pria? Ya kan, kita harus benar-benar memahami. Atau mungkin juga dari segi usia. Nah, jadi seperti itu ya contohnya ya. Terus yang selanjutnya penting juga dalam masalah produk ini adalah apakah biaya untuk produksi produk kita ini kita juga harus tahu ya kan. Apakah sangat tinggi, kita harus memperhitungkan. Jangan sampai ternyata kita tidak memperhitungkan biaya produksi sampai-sampai nanti pada saat ke depan sudah jalan ternyata biayanya membengkak ya kan, kita nggak bisa produksi lagi. Wah, ini kan bahaya Sobat Ofislio, ya nggak sih? Nah, selanjutnya juga kita juga harus memahami produk pesaing kita ya kan. Jangan sampai kita cuma tahu produk kita aja, kita nggak tahu sama sekali tentang produk pesaing kita. Nah, itu sangat berbahaya loh Sobat Avisdio. Bayangkan saja kalau kita nggak tahu produk pesaing kita, bisa-bisa kita bisa dimakan sama pesaing kita, ya nggak sih? Nah, selanjutnya Sobat Avisdio, P yang kedua adalah price atau harga. Pastikan benar-benar pada saat kita launching produk kita benar-benar harus menghitung harga produksi, harga promosi, semua harga ya. Jadi nanti kita menentukan harga penjualan kita nggak boleh sembarangan juga dong, oh, Sobat Avistio. Kenapa? Bayangkan saja kalau pada saat kita launching itu produk kita harganya terlalu murah. Nah, ini kan juga sebuah masalah yang sangat fatal sekali ya, Sobat Avistio. Harga produk kita yang kita pada saat launching terlalu murah, tentu kita bisa menjadi rugi ya kan, atau untungnya nggak seberapa, nggak bisa menutup biaya-biaya produksi, biaya-biaya gaji karyawan. Nah, itu kan sebuah masalah lagi ya kan. Tentu kita tidak mau mengalami masalah ini. Jadi harga ini merupakan salah satu ya hal yang penting dalam 4 bauran pemasaran ini. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam price atau harga ini, yang pertama perhatikan harga pasaran produk kita ya, yang seperti aku udah bilang ya Sobat Ofislio ya.
Pertama adalah jangan sampai harga produk kita ini di pasaran terlalu murah atau bahkan mungkin malah terlalu mahal. Itu kan juga, waduh, kalau terlalu murah kita nggak untung, kalau terlalu mahal customer nggak mau beli, ya kan, karena terlalu mahal. Nah, itu kan juga bahaya. Jadi kita pastikan kita benar-benar harus tahu ya harga produk kita nanti pada saat kita launching itu seberapa harganya sih, mau kita kasih harga berapa. Nah, itu salah satu hal yang penting juga. Terus yang kedua, cara pembayarannya, ya kan. Jadi sangat penting juga nih cara pembayar nih Sobat Officelio. Kenapa? Kalau kita bisa, misalnya nih kita kasih cara pembayaran kita lebih fleksibel, cara bayar bisa kredit atau cash, itu kan juga mempengaruhi customer dong untuk membeli produk kita. Kalau kita misalnya cara bayar kita lebih lama, kita kasih kredit jangka panjang, jangka waktunya lebih panjang, tentu customer tertarik untuk membeli produk kita, ya kan? Contohnya seperti itu sih kalau dari segi cara pembayaran. Dan yang ketiga adalah kita juga perlu memperhatikan harga pesaing kita juga, ya kan? Jangan sampai harga pesaing kita lebih mahal dari kita atau lebih murah dari kita. Nah, itu kan juga menimbulkan satu masalah lagi, ya kan? Tapi dalam sesi harga ini ya, para Sobat Officelio, sebenarnya kalau dulu mungkin pikirannya para Sobat Officelio ini, kalau dulu itu produk yang bakal menang di pasaran adalah produk dengan harga yang paling murah. Tapi tunggu dulu, para Sobat Officelio, itu belum tentu benar. Kenapa? Belum tentu kok produk dengan harga yang paling murah, pasti itu yang dicari customer. Belum tentu. Ada satu kuncinya, Dok. Kalau kita harga kita lebih mahal, nggak murahan ya maksudnya ya. Kita lebih bisa, harga kita lebih mahal, tapi kok customer mau cari produk kita? Bisa. Ada satu sih kuncinya, para Sobat Officelio. Kuncinya adalah bagaimana cara kita bisa memberikan value lebih ke dalam produk kita ya, produk atau jasa kita, value lebih. Kalau kita bisa memberikan value lebih yang tidak bisa diberikan oleh pesaing kita, harga kita lebih mahal pun tetap pasti produk kita lebih dicari. Misalnya nih ya, Sobat Officelio, misalnya seperti jasa pengiriman ya, JNE ya, atau yang JET itu ya, pesaingnya ya. Aku nggak sebut merek deh, Sobat Officelio ya. Misalnya nih, JET itu bisa pengiriman ekspres, harganya tuh 50.000 deh. Tapi masa pengirimannya, lama pengirimannya itu 5 hari. Tapi Sobat Officelio, jasa pengiriman Sobat Officelio ini lebih mahal 100.000 misalnya. Tapi karena ditawarkan dari JET tadi, ya kan? Jadi itu juga contohnya ya, bagaimana walaupun harga kita lebih mahal, tapi kalau kita bisa memberikan value lebih pada produk dan jasa kita, tentu customer tetap mencari produk kita ya. Terus yang berikutnya adalah place atau tempat ya. Kalau dulu mungkin ini cocok ya. Dulu mungkin offline itu, kalau dulu secara offline, tempat itu mungkin definisinya tempat itu adalah salah satu tempat atau place tempat kita menjual barang, atau istilahnya orang awam dulu toko ya kan. Tapi dulu mungkin kalau toko kita harus di tempat yang strategis, yang ramai pengunjungnya, yang ramai orang berlewat lalu lalang ya kan, mungkin seperti itu dulu offline ya kan. Tapi kalau sekarang zamannya online, mungkin udah berbeda ya definisinya place dan tempat ini ya. Nah, mungkin kita bisa pelajari lebih baik ya, lebih lengkap apa sih yang perlu diperhatikan kalau di tempat ya. Mungkin kalau kembali lagi, kalau dulu secara offline mungkin dulu kita juga harus mencari tempat yang strategis, ya kan, para Sobat Officelio. Kita harus cari tempat yang strategis di jalan yang besar, ya kan, jalan utama protokol, ya kan, biar orang bisa tahu tempat kita, biar orang bisa mau datang, ya kan. Kalau tempat kita di dalam gang kecil atau tempat yang tidak di jalan besar, kan orang belum tentu bisa lihat toko kita. Nah, tapi kalau zaman sekarang online, kita nggak perlu sih cari tempat yang strategis. Misalnya kayak kita jualan makanan, kita kan cuma butuh aplikasi GoFood,
Jadi nggak perlu lagi tempat yang strategis. Nah, itu sih. Ini mungkin agak sedikit sudah berubah ya. Tapi place atau tempat tetap menjadi salah satu faktor yang penting ya dalam yang perlu kita perhatikan dalam bisnis kita, para sobat Office Leo. Oke. Dan P yang terakhir adalah promotion atau promosi. Ini juga merupakan salah satu faktor yang penting ya dalam bauran pemasaran ini ya, 4P ya. Karena ibaratnya kalau organ penting ya dalam manusia itu ya, promotion ini seperti hati ya. Bagaimana caranya kita menarik hati para customer kita, bagaimana kita menarik para customer untuk mau mempromosikan produk atau jasa kita juga ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ada beberapa faktor juga yang penting dalam hal promosi ini. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan media sosial mana yang akan kita gunakan, ya kan? Bisa Facebook, Instagram, atau mungkin Twitter, ya kan? Nah, di manakah Sobat Office Leo biasa menggunakan media sosial nih, ya kan? Kalau biasa di Instagram ya Instagram aja. Kalau misalnya di Facebook ya Facebook ya. Karena tapi belum kita juga perlu memperhatikan ya produk atau jasa kita ini cocoknya di mana, itu juga perlu dipelajari ya kan. Mungkin juga Sobat Office Leo bisa menggunakan website ya. Jadi buat website. Nah, tapi di website ini tujuannya kita tidak untuk menjual barang ya. Website ini kita gunakan untuk membranding ya. Jadi namanya website brand. Di mana kita menggunakan website ini kita untuk membranding mungkin produk kita, brand awareness merek kita ya kan, supaya calon customer setidaknya mengetahui produk-produk kita, merek kita, kita punya kegunaan produk kita atau jasa kita. Nah, jadi seperti itu ya. Terus yang kedua dalam faktor promosi adalah periklanan atau advertising. Nah, ini yang paling dalam era digital sekarang ya, online sekarang ya, digital marketing. Sobat Office Leo, mungkin ada beberapa juga yang sudah tahu ya, iklan Facebook, iklan Instagram, terus juga iklan Google. Nah, seperti yang juga 2 minggu lalu pernah Pak Roy katakan ya, Sobat Office Leo, ini juga sangat penting ya. Kita juga harus tahu ya, mana sarana iklan online ini yang cocok dengan produk kita, ya kan? Karena beda produk, beda saluran iklannya, seperti yang Pak Roy katakan 2 minggu lalu, para Sobat Office Leo, ya kan? Kalau kita jualan baju atau jual fashion misalnya, itu mungkin lebih cocok di Facebook Ads, ya kan? Kita membranding produk kita, melihat terus juga mungkin bisa menggunakan Instagram Ads ya kan, karena kalau produk fashion kan butuhnya visual ya kan, semakin cantik visual semakin cantik produk kita di fotonya itu makin membuat customer untuk tertarik melihat dan membeli produk fashion kita ya kan. Tapi kalau produk kita tidak umum, contohnya seperti jualan-jualan barang-barang tidak umum ya, misalnya jualan tangki misalnya, jual tangki, jual apa lagi ya, jual mesin-mesin. Nah itu kan nggak umum tuh, ya kan? Mungkin lebih cocok menggunakan Google Ads, ya kan? Terus sarana promosi terakhir adalah yang lagi ngetren ya, biasanya di kota-kota besar ini. Yang ketiga adalah iklan mobil, ya kan? Mungkin para Sobat Office Leo juga pernah lihat nih iklan mobil nih, yang biasanya ada banner-banner di belakangnya mobil-mobil nih, Grab, atau di angkutan umum, di bemo-bemo. Nah, itu mungkin juga bisa, ya kan? Karena pada saat kita nyetir nih, Sobat Office Leo lagi nyetir nih, pasti sering itu, pasti pernah lihat itu, iklan mobil. Kita lihat iklan-iklan ini di belakang mobil. Kita nggak terasa kita sambil nyetir itu biasanya kita pasti lihat iklan itu. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu beberapa cara promosi yang bisa Sobat Office Leo gunakan, ya kan? Nah, demikianlah 4P ya, 4 bauran pemasaran yang bisa saya bagikan kepada para Sobat Office Leo ya. Nah, sampai di sini dulu kita sharing-sharingnya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, saya akan sharing lagi dengan Sobat Office Leo. Oke, sampai jumpa. Salam dahsyat Sobat Office Leo. Bye-bye.